ikuti kalau sejalan dengan Al-Quran dan Sunnah, apapun namanya la musyaha fil istilah. Kata Imam Nawawi, penamaan saja itu, tidak ada masalah di dalam penamaan. Nah, sekarang jamaah tabligh kita tidak bisa komentari kalau saya pribadi atas nama tabligh. Tapi kalau orang yang dia rela mengeluarkan hartanya untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, pergi dari kampungnya, mau 3 hari, 40 hari, berapa hari terserah dia, mau namakan ini dan itu terserah, mengajak orang kepada kebaikan, apakah itu keburukan? Apakah itu keburukan? Berapa banyak dengan dakwah seperti itu bisa menjadi orang-orang kenal kepada agama Islam? Berapa banyak orang-orang dakwah seperti itu bisa mendirikan rumah sakit, jalan dan lain sebagainya? Berapa banyak dengan adanya jamaah-jamaah seperti itu menjadikan orang kenal kepada agama Islam? Berapa banyak jamaah-jamaah seperti itu membawa dampak positif bagi kemajuan dakwah dalam agama Islam? Berapa banyak orang-orang yang tidak kenal kepada Islam di Eropa atau di Asia atau di mana-mana saja, di Australia, kelompok-kelompok seperti itu datang ke masjid-masjid mengajarkan agama Islam. Berapa banyak orang-orang mendapatkan manfaat daripada hal tersebut. Jadi sisi positifnya ambil. Namun Anja Channel jamaah artinya orang yang lebih dari satu. Ya, kata ulama fiqih, yang 2 itu sudah dikategorikan jamaah. 2 itu sudah dikatakan jamak. Tapi bagi ulama lughah, jamak itu lebih dari 2 karena 2 itu namanya mutsanna. Tapi sebagian lagi mengatakan at-tathniyah minal jamak. Tathniyah itu juga lebih dari 1, artinya jamak juga. Jamaah artinya kumpulan, majmu'ah, kumpulan. Tabligh artinya adalah menyampaikan sesuatu dari apa yang dia dapat dari Allah dan Rasulnya. Pengambilannya dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ballighu anni walau ayah." Saya dididik oleh guru saya, Sayyidul Walid Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharun, untuk tidak memvonis kelompok apapun itu. Kelompok apa saja. Habib, bagaimana pendapat Habib tentang kelompok Syiah? Saya nggak bisa menghukumi satu kelompok. Tapi kalau orang yang mengatakan Malaikat Jibril salah memberikan wahyu kepada Nabi, harusnya kepada Sayyidina Ali, itu salah. Kalau orang yang mengatakan bahwa Al-Quran ada perubahan, dia keluar dari agama Islam. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa sahabat semuanya murtad, itu jelas salah. Tapi kalau untuk mengatakan kelompok ini salah, kita dididik untuk tidak menyalahkan kelompok apapun. Akan tapi manhaj ataupun akidah ataupun ajaran, itu yang kita lihat. Kalau keluar menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah, maka kita tidak ikuti. Kalau sejalan dengan Al-Quran dan Sunnah, apapun namanya la musyaha fil istilah. Kata Imam Nawawi, penamaan saja itu, tidak ada masalah di dalam penamaan. Nah, sekarang jamaah tabligh kita tidak bisa komentari kalau saya pribadi atas nama tabligh. Tapi kalau orang yang dia rela mengeluarkan hartanya untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, pergi dari kampungnya, mau 3 hari, 40 hari, berapa hari terserah dia, mau namakan ini dan itu terserah, mengajak orang kepada kebaikan, apakah itu keburukan? Apakah itu keburukan? Berapa banyak dengan dakwah seperti itu bisa menjadi orang-orang kenal kepada agama Islam? Berapa banyak orang-orang dakwah seperti itu bisa mendirikan rumah sakit, jalan dan lain sebagainya? Berapa banyak dengan adanya jamaah-jamaah seperti itu menjadikan orang kenal kepada agama Islam? Berapa banyak jamaah-jamaah seperti itu membawa dampak positif bagi kemajuan dakwah dalam agama Islam? Berapa banyak orang-orang yang tidak kenal kepada Islam di Eropa atau di Asia atau di mana-mana saja, di Australia, kelompok-kelompok seperti itu datang ke masjid-masjid mengajarkan agama Islam? Berapa banyak orang-orang mendapatkan manfaat daripada hal tersebut? Jadi sisi positifnya ambil. Namun kalau misalnya ada orang yang meninggalkan keluarganya tanpa ada nafkah demi mengejar sesuatu yang menurut dia wajib, padahal sesuatu yang lebih wajib masih ada tanggung jawabnya pada dirinya, maka salah. Kita tidak mengatakan jamaah atau kelompoknya. Akan tetapi kalau ada orang yang dia meninggalkan kewajiban yang jauh lebih penting dibanding kewajiban yang memang ada,
Artinya kewajiban yang satu ini namanya wajib, tapi wajib bukan aini, tapi kifai atau wajib kifayah. Yang wajib benar-benar ilmu wajib itu ilmu hal. Tapi terkadang orang mengartikannya semua ilmu. Artinya apa? Kalau semua ilmu, siapa yang nggak paham tentang ilmu faraid di sini berarti ya nggak ikut ajaran Allah. Siapa yang tidak paham tentang ilmu nahwu atau ilmu saraf atau ilmu qawafi atau ilmu arud misalnya, berarti tidak ikut kepada jalannya Allah. Nah, ilmu yang penting, ilmu yang wajib itu adalah ilmu hal. Ilmu yang sekarang kita pakai. Itu yang paling terpenting. Sholat nggak kita? Sholat. Nah, ilmu tentang sholat itu fardu ain. Sholat itu perlu wudu nggak? Perlu wudu. Nah, itu yang wajib. Setiap hari kita gunakan, kita amalkan, itu yang wajib, harusnya diajarkan. Pengenalan kepada Allah dan semisalnya. Kalau sampai jauh-jauh itu bukan sesuatu yang wajib. Banyak yang lebih wajib yang harus kita ketahui. Contohnya apa? Seperti nafkah kepada istri. Beda kalau misalnya, "Mah, saya mau jamaah, mau tabligh nih, mau keluar. Berapa lama, Pak?" 40 hari. Oh, gitu ya, Pak. Tapi sudah ditransfer kok 40 juta. Nah, itu lain lagi. Tapi udah ditransfer 40 juta 40 hari. Berarti sehari mama bisa pegang 1 juta ya. Cukup lama ya. Dan nanti ada bonus-bonusnya lah 1 M. Kalau seperti itu ya bagus. Jadi semua belah pihak senang, keluarga senang, yang di sana senang. Dan ingat, harus ada seorang amir, pemimpin yang memang paham kepada agama. Kalau faqidu syai' la yu'ti, dia nggak punya ilmu terus dia ngajar orang, ujung-ujungnya yang diajarin salah, apa hasilnya? Faqidu syai' la yu'ti, itu kaidah. Orang nggak punya, gimana mau ngasih? Nggak punya, mau ngasih gimana? Nggak punya ilmunya, mau ngasih gimana? Nggak paham ilmu kedokteran, mau ngobatin gimana? Yang ada orang paeh. Nggak paham ilmu kedokteran ngasih. Artinya apa? Artinya kita lihat dampak positifnya banyak. Tapi perlu kepada apa? Perlu kepada hal-hal yang betul-betul jauh daripada tidak ada pemahaman di dalam ajaran yang betul. Jadi itu saja paling pesannya. Allah paham. Anja Channel.